Kurawan sudah tidak jauh dari tempat ini. Kalau Nyi Sanak mau, besok pagi kita berangkat. Nyi Sanak? Kenapa? Aku tidak tahu. Apa masih perlu aku ke desa itu tanpa kakak Lo di sampingku? Sebenarnya apa tujuan kalian ke sana? Kami hanya ingin tahu desa Pak Tua Ranubaya. Di dalam pedang naga puspa itu, ada sebagian jiwa Paman Ranubaya. Dan sebagian lagi jiwa yang lain. Mungkin pedang itu ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Pakaian kok lusuh begini? Bagaimana kabar ayahmu? Sudah sampai di Leran? Ayah sudah sampai dengan selamat. Syukur. Kalau pakaianku, memang tidak pernah ganti. Soalnya aku kan sering berkelana. Ini siapa? Ini namanya Mesin. Dia istri sahabatku. Tapi suaminya sudah meninggal. Namanya kok angel disebut? Dia orang seberang, Nyi. Dari daratan Cina. Oh. Mesin, kenapa kau? Ada yang menarikku. Tenaganya kuat sekali. Lepaskan pedangmu. Kembalikan pedangnya.
Seperti yang pernah saya katakan tempo hari, bahwa pedang ini pun punya jiwa. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Luar biasa. Baru kali ini saya melihat ilmu pedang dengan kecepatan sangat tinggi. Sebenarnya ilmu yang diberikan guru bukan jurus pedang. Tapi jurus itu bisa digunakan untuk senjata apa saja. Tinggal kita melatih diri dan menyatu dengan senjata yang paling kita sukai. Kebetulan aku suka pedang. Saya pernah melihat Pak Tuan Ranubaya menggunakannya, tapi tidak sepenuh hati. Karena kelihatannya hanya untuk menarik perhatian tentara kerajaan yang mau menangkap kami. Apa nama jurus itu? Seipi angin. Maaf. Kau sengaja. Kau cukup beri isyarat saja. Tidak dengan... Sungguh, tadi aku hanya mengikuti naluri yang tiba-tiba menggerakkanku. Sama sekali aku tidak bermaksud. Barangkali kau mengira. Karena aku janda. Kakak lo, maafkan aku. Aku telah berdosa. Mesin, maafkan aku. Jangan sentuh aku. Mesin! Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Jangan-jangan aku jatuh cinta. Kakak! Mesin, aku mencintaimu. Aku juga. Kakak. Kak, maafkan aku karena perhatianku.
telah tertuju pada lelaki lain. Ger, biar janda, Nini Mesin itu cantik loh. Tunggu saja sampai masa berkabungnya habis. Nyi, hati-hati kalau ngomong. Nanti kalau Mesin tahu bisa marah lagi dia. Loh, kalian sedang marahan toh? Nini, ada apa? Noleh-noleh saja ke belakang. Saya takut diikuti orang, Nyi. Karena tadi waktu di pasar ada orang yang selalu memperhatikan kita. Orang cantik seperti kamu, pasti banyak orang yang memperhatikan. Pada kesemsem, lelaki toh? Nyi Rongkot! Mengapa nasibku selalu sial? Kukira bukan kesialan nasibmu. Sebab garis nasib bukan ditentukan oleh orang lain. Setiap orang membawa garis nasibnya sendiri-sendiri. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan dapat malapetaka. Kau tidak usah merasa bersalah seperti itu, Mesin. Percayalah, aku tidak akan mengalami kemalangan seperti apa yang kamu takutkan. Nyi, Mesin. Mesin, Nyi. Mesin pergi, Nyi. Semalam dia pamit pada Nyai. Kenapa tidak dilarang? Dia tidak mau. Dia memaksa harus pergi. Ger. Ger. Kakak Lo, semoga kau tenang di alam abadi, menghadap dewata yang agung. Aku tidak tahu harus kemana menapakkan kaki. Aku bingung, Kak. Hampir saja aku melakukan perbuatan yang paling terkutuk. Aku mau bunuh diri, Kak. Untung saja diselamatkan oleh Kakang Kamandanu. Dia sangat baik. Selalu berusaha melindungiku. Tapi terus terang aku takut kalau sampai jatuh cinta padanya. Aku malu padamu, Kak.
kenapa dibawa kemari? Dan Dwi Pangga punya rumah. Lebih besar. Lebih bagus. Itulah. Dan Dwi Pangga bilang, Nini Ratih itu orangnya suka cemburu. Membabi buta. Makanya dia nitip kepada Nyai. Karena menurut Den Dwi Pangga, Nyai itu orangnya penuh pengertian. Belas kasihan. Itu bukan kata saya loh. Den Dwi Pangga sendiri yang bilang. Dan Dwi Pangga bilang begitu? Kakang Dwi Pangga, makanannya keburu dingin. Kamu makan saja dulu, Nari. Tiba-tiba aku ingin menulis syair. Kau malah tidur? Kamu tidak lapar ya? Lapar? Lapar sekali. Tapi selagi ada suami di rumah, seorang istri pantang makan lebih dulu. Loh, kok begitu? Harus begitu. Terus terang, Kakang agak aneh sekarang. Sudah lama sekali Kakang tidak pernah menulis syair. Sekarang tiba-tiba langsung menulis. Aneh. Ada apa? Diam! Jangan ganggu aku. Aku akan makan kalau aku ingin. Jangan cari-cari perkara. Bagaimana keadaannya, Nyi? Sudah baik kan, Den? Sudah mau makan bubur? Di mana dia? Ada di dalam. Mari silakan masuk, Den.